Sahabat terkasih, Rasul Paulus dengan tegas mendidik, mengajar, dan menasehati kita semua bahwa Allah melalui anak tunggalnya Yesus Kristus sudah melepaskan mereka, kita, dan semua orang yang percaya kepadanya dari kuasa kegelapan, roh jahat, iblis, setan, dan para orang yang bermaksud jahat. Ia juga sudah membawa kita ke dalam kerajaan yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Jadi, berbahagialah kita yang percaya bahwa kita sudah dilepaskannya dari kuasa kegelapan dan semua dosa kita, karena Dia sudah menyediakan upah besar di sorga. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah sahabat yang baik, kita sudah saksikan video pembuka ini ya. Bagaimana luar biasanya kehidupan kita dalam Kristus ya. Kita harus percaya bahwa kita sudah dilepaskan dari semua kuasa kegelapan ya. Dan tema kita hari ini adalah sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Sahabat yang baik, mari kita berdoa ya supaya firman Tuhan ini kita alami dan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur bahwa di dalam Yesus kami sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan, dari sakit, penyakit, kelemahan, dan apapun. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini menyembuhkan kami, membebaskan kami, dan memulihkan kami. Ya, buka hati kami dan siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Kolose 1 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya kekasih. Mari kita baca dalam versi The Passion Translation, Kolose 1 ayat 13. Demikian firman Tuhan, Dia sudah menyelamatkan kita sepenuhnya dari aturan atau otoritas kejam kegelapan. Dan Dia telah memindahkan kita ke dalam dimensi kerajaan anaknya yang tercinta. Amin. Wah, kita sudah dipindahkan sudah dilepaskan dan dipindahkan kepada kerajaan anaknya. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam Kristus kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan, yaitu skotos dalam bahasa Yunaninya. Apa artinya? Artinya adalah di dalam Kristus kita sudah tidak dikendalikan, dikuasai, dikontrol, diikat, dan dipengaruhi oleh kuasa-kuasa kegelapan yang kejam, baik secara fisik, moral, dan spiritual. Jadi yang dimaksud dengan tidak dikuasai oleh kuasa kegelapan secara fisik artinya adalah di dalam Kristus kita sudah tidak lagi dikuasai oleh sakit penyakit, kelemahan, dan segala bentuk keterikatan yang lain. Amin. Amin. Luar biasa, sudah tidak lagi dikuasai sakit penyakit ya. Nah kemudian yang dimaksud dengan sudah tidak lagi dikuasai oleh kuasa kegelapan secara moral artinya adalah di dalam Kristus kita sudah tidak lagi dikuasai oleh segala perbuatan dosa, karakter yang tidak baik, kebiasaan buruk, segala sesuatu yang amoral dan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Begitu juga yang dimaksud dengan tidak lagi dikuasai oleh kuasa kegelapan secara spiritual artinya adalah di dalam Kristus kita sudah tidak lagi dikuasai oleh segala macam kutuk. Seperti kutuk penyakit, kutuk penyembahan berhala, kutuk perceraian, dan segala bentuk kutuk apapun. Amin. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Sudah dilepaskan dari semua kutuk. Nah kemudian kita tidak lagi dikuasai oleh kuasa kegelapan secara spiritual. Artinya juga adalah sudah tidak lagi dikuasai oleh segala bentuk kepercayaan nenek moyang, tradisi, ramalan, jimat, dan sebagainya. Sebab di atas kayu salib, Yesus sudah berkata dan mendeklarasikan bahwa semua sudah selesai. It is finished.
Amin ya. Maka Yesus sudah memindahkan posisi kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di mana arti kata memindahkan yaitu metistemi dalam bahasa Yunaninya, artinya di dalam Yesus posisi kita sudah dipindahkan dari tempat dan posisi yang berbahaya ke tempat dan posisi yang baru dan yang aman di dalam kerajaan anaknya tercinta. Amin. Kita mesti percaya kita sudah ada di tempat yang aman di dalam Yesus ya. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita harus bersyukur. Kita juga harus percaya dan kita harus meraih dan bahkan mendeklarasikan dan pegang teguh kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa di dalam Kristus semua masalah dalam segala aspek kehidupan kita, baik secara fisik, secara moral, spiritual sudah diselesaikan dengan sempurna di atas kayu salib. Amin. Sebab di dalam Kristus semua sudah selesai. It is finished. Dan Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang kekasih. Sehingga di dalam Kristus posisi kita sudah menang. Amin. Oleh karena itu cara kita berpikir, berespon, berdoa dan menjalani kehidupan harus dari kemenangan. Amin. Amin. Posisi kita sudah menang. Menang. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini. Dalam Efesus pasal kedua ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita diselamatkan dan dilepaskan dari kuasa kegelapan yang kejam, baik secara fisik, moral, dan spiritual, bukan hasil usaha kita, pekerjaan kita, dan bukan dengan kekuatan kita. Tetapi semua karena kasih karunia Tuhan dan pemberian dari Allah. Jadi jangan ada yang memegahkan diri. Amin. Jadi sama sekali bukan usaha kita. Iya. Karena kasih karunia, Tuhan. Kita diselamatkan, dibebaskan ya. Nah, melalui renungan ini kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada satu usaha, pekerjaan dan usaha kita yang dapat menyelamatkan dan melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Sebab hanya oleh kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita, maka di dalam Kristus kita sudah diselamatkan dan sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Sahabat yang baik, jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita akan baca sama-sama dari Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya? Karena ia adalah keturunan Abraham. Ketika Yesus melihat perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak, maka Yesus memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Karena di mata Tuhan dia adalah keturunan Abraham dan dia harus dilepaskan dari ikatan iblis. Kita adalah milik Yesus. Di dalam Kristus kita adalah keturunan Abraham. Dan kita berhak untuk menerima janji-janji Abraham itu di dalam Galatia pasal 3 ayat ke-9. Oleh karena itu, percaya bahwa saat ini juga kita harus dilepaskan dari ikatan iblis, sakit penyakit, dan saat ini juga kita sudah disembuhkan. Tuhan memberkati. Nah sahabat yang baik, ada beberapa DM yang masuk. Salah satu diantaranya kita akan baca dari Andreas Hutomo, Pak Agus dan Mumala, ya Pak Andreas ya. Kemarin om saya datang dan memberikan hadiah sebuah cincin. Katanya cincin ini membawa keselamatan dan juga banyak rezekinya. Cuma perasaan saya kok nggak enak. Kalau saya tolak takut tersinggung karena ini saudara yang dituakan. Terima kasih. Oke, jadi pertanyaan harus bersikap bagaimana, gitu ya. Nah, memang kita hari ini harus tadi sesuai firman Tuhan berkata bahwa
yang menyelamatkan kita bukan cincin, ya, bukan barang-barang itu yang menyelamatkan kita, Tuhan Yesus. Karena kita diselamatkan dengan penebusan di kayu salib, Amin. bukan dengan benda-benda itu, ya. Dan jadi iman kita bukan kepada benda itu, iman kita kepada Yesus, ya. Nah, yang pertama, Andreas dalam hal ini responnya ya bisa menolak karena apa? Karena kita hanya mengandalkan Tuhan, ya. Iya. Jadi ngomong bijaksana, ya. Dan ini pasti Tuhan akan tolong untuk bisa Andreas juga jangan takut jadi tersinggung, jadi nggak enak, ya. Karena di dalam firman Tuhan kita harus berkata benar dan bersikap benar, gitu ya. Kenapa, Andreas? Karena ketika kita menyadari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan melindungi kita. Makanya ada firman Tuhan berkata bahwa orang benar ada di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan takut, ya. Gak usah jauh takut tersinggung. Kenapa? Kita harus takut sama Tuhan, Andreas. Jangan takut sama manusia, ya. Kita doakan buat Andreas, ya. Dan tentunya pasti kalau kita bermaksud baik, Ya. Tuhan akan berikan hikmat Ya, kebijaksanaan cara untuk bicaranya. menyampaikan Ya. apa yang menjadi pendapat kita tuh dengan benar Ya. dan bijaksana dalam pertolongan Roh Kudus. Amin. Jadi tetap menghormati sebagai orang yang dituakan, Iya. tapi kita bisa menolak dengan bijaksana, ya. Kita berdoa, ya. Tuhan, kayak berdoa untuk saudara Andreas, berikan hikmat, keberanian juga untuk bersikap, berespon benar dan berbicara benar. Kayak berdoa, Tuhan protek saudara Andreas ini dijauhkan dari hal yang tidak benar, supaya pikirannya tidak ada kompromi dan keputusannya selalu memilih yang benar. Dijauhkan dari semua yang tidak benar, dan darah Yesus membungkus dan mengcover Pak Andreas ini. Kayak berdoa, Tuhan memberkati saudara kami ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ini ada lagi dari Sheila Ananta. Malam terang kasih, selamat malam juga Sheila. Di tempat saya lagi ramai orang terkena hipnotis di jalan. Apalagi di tempat sepi. Sementara saya kadang suka pulang malam. Jadi ada rasa ketakutan di dalam diri saya. Bagaimana ya sebagai anak Tuhan cara kita melawan orang-orang yang mau menghipnotis kita? Oh, ya. Ya, terima kasih Sheila ya untuk DM-nya. Ya. Kita coba jawab ya. Iya, iya. Sheila, kalau tadi dikatakan aduh jadi takut nih. Sekarang lagi model hipnotis-hipnotis. Apalagi di tempatnya dia berjalan, di lingkungannya Iya, di dia. malam hari ya. Tapi firman Tuhan kan mengatakan bahwa Allah itu menyertai kita. Ya, betul. Bahkan di lembah kekelaman sekalipun. Ada Tuhan. Ada Tuhan. Bahkan ketika kita ada di dalam anugerahnya, rasa aman, Ya. dalam kerajaan Allah, dalam kebenaran, damai Ya. sejahtera dan sukacita, kita berada dalam kerajaan Allah. Tentunya kalau kita dalam kerajaan Allah, ada perlindungan secara khusus Ya. dalam diri kita. Amin. Sebab kalau kita takut, ternyata firman Tuhan bilang, kalau kita takut, Ya. maka itu seperti membuka celah Iya, gitu membuka ya. benteng. Benteng kita seperti terbuka. Yang negatif lah semua ya. Iya, Takut, semua khawatir, sedih ya. Hal-hal yang negatif itu seperti kita membuka benteng gitu ya. Karena ternyata kehidupan kita sesungguhnya kalau kita menyadari siapa diri kita, Iya. sebetulnya iblis loh yang takut sama kita ya. Bukan kita Iya. yang takut kepada Jangan dia balik, ya. Jadi hari ini biar Sheila engkau penuh dengan shalom. Katakan dalam dirimu, aku tidak takut sebab Iya. Tuhan besertaku ya. Ya, terus berdoa bungkus dengan darah Yesus. Iya, dan darah Yesus kan membungkus kita, Iya, mengcover kita. mengcover Iya. kita, melindungi kita. Iya. Jadi apapun yang kita alami dan kita lalui di hidup Iya. ini, Iya. Tuhan mengatakan di firman-Nya bahwa aku ada beserta dengan engkau ya Sheila ya. Iya. Dalam mulai hari ini tidak ada ketakutan lagi dalam hidupmu. Iya. Percaya bahwa Allah menyertai engkau. Kalau sambil jalan nyanyi-nyanyi aja. Iya, sambil jalan tuh Sukacita. sukacita Iya, gitu ya. heeh. Jadi mari kita mau berdoa buat Sheila ya, biar Iya. sukacita yang dari Tuhan Iya. itu memenuhi hatimu sehingga sukacita itu memberikan kepada Sheila Iya. shalom yang luar biasa ya. Amin. Amin. Kita doa ya. Iya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Amin, Tuhan. Sungguh Tuhan sangat bersyukur untuk anakmu Sheila ini Tuhan. Amin, Tuhan. Karena dalam hal ini ia bertanya kepadamu
dan Engkau menjawabnya melalui kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan. Engkau mengatakan bahwa Engkau ada beserta kami. Amin. Kami tidak perlu takut Ya. karena Allah beserta kami. Amin. Bahkan kami yang ada dalam Kristus, kami ada dalam kerajaan Allah. Amin. Dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Amin. Kami bersyukur ada penolong bagi kami yaitu Roh Kudus yang selalu ada bagi kami dalam segala situasi kami. Amin. Oleh sebab itu hari ini kami percaya bahwa Sheila ada dalam perlindungan-Mu. Bahkan dikatakan darah Yesus Tuhan membungkus kami dan darah Yesus memberikan kepada kami satu jaminan bahwa kami sudah menjadi milik Allah. Dan sebagai milik Allah tidak ada satupun yang dapat melakukan hal yang jahat dalam kehidupan kami. Amin. Karena kami percaya akan perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, hari ini Sheila ada dalam kasih yang melimpah-limpah sehingga tidak ada ketakutan yang menguasainya. Kasih kepadamu yang begitu limpahnya dan kasih-Mu kepada Sheila yang begitu limpah akan membuat Sheila penuh dengan sukacita. Amin. Sehingga sukacita itu menjadi satu benteng yang kuat di dalam kehidupannya. Karena sukacita karena Allah itu adalah kekuatan kami. Terima kasih Bapak, biarlah juga bagi sahabat yang baik yang lain yang mungkin mempunyai pemikiran yang sama seperti Sheila. Hari ini dilepaskan dari ketakutan, diberikan shalom dan hidup di dalam satu jaminan yang kuat bahwa Allah menyertai dan melindungi kami. Terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya sempat, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Kayaknya nggak adil gitu kan. Saya dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus, saya orangnya minder. Saya suka sedih, saya mengasihani diri, saya tidak percaya diri, dan saya fokusnya pada diriku sendiri. Kondisi seperti itu tapi tetap sukacita karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Itu karena apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan kok. Jadi saya tidak mengharapkan untuk nanti Tuhan, kalau saya melayani nanti Tuhan berkati, tidak. Sama sekali tidak ada pikiran seperti itu. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Dan sekarang mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Yang pertama, percayalah bahwa di dalam Kristus kita sudah diselamatkan dan dilepaskan dari kuasa kegelapan. Artinya di dalam Kristus kita sudah tidak dikendalikan, dikuasai, dikontrol, diikat dan dipengaruhi oleh kuasa-kuasa kegelapan yang kejam, baik secara fisik, moral, dan spiritual. Dan yang kedua, percaya bahwa di dalam Kristus kita sudah tidak lagi dikuasai oleh kuasa kegelapan secara fisik. Artinya adalah kita sudah tidak lagi dikuasai oleh sakit penyakit, kemudian kita sudah tidak lagi dikuasai oleh kuasa kegelapan secara moral. Artinya adalah kita sudah tidak lagi dikuasai oleh segala perbuatan dosa dan segala sesuatu yang amoral. Yang ketiga, percaya bahwa di dalam Kristus kita sudah tidak lagi dikuasai oleh kuasa kegelapan secara spiritual. Artinya kita sudah tidak lagi dikuasai oleh segala bentuk kepercayaan nenek moyang, tradisi, ramalan, jimat, dan sebagainya.
Sebab di atas kayu salib semua sudah selesai. It is finished. Amin. Nah, sahabat yang baik, apakah engkau saat ini merasa hidupmu seperti diikat dan ditawan oleh kuasa kegelapan secara fisik, moral, dan spiritual? Mari datang kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan berkuasa melepaskanmu saat ini juga. Dan sahabat yang baik, kalau saat ini engkau merasa seperti diikat dan ditawan oleh kuasa kegelapan secara fisik, moral, dan spiritual, mari deklarasikan bahwa di atas kayu salib semua sudah selesai. Dan bersyukur bahwa oleh kuasa darah Yesus, kami sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan dan dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, bersyukur kepadanya. Amin. Aku kan bersyukur, bersyukur dan bersyukur, sebab Tuhan itu baik. Aku kan bersyukur, bersyukur dan bersyukur buat kasih setiamu. Ku bersyukur sebab Tuhan itu baik. Ku bersyukur buat kasih setiamu. Benar Bapa, kami bersyukur bahwa di dalam Kristus semuanya sudah selesai. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa kami sudah dilepaskan, sudah dibebaskan, dan sudah diselamatkan dari kendali, kontrol, dan pengaruh kuasa kegelapan, baik secara fisik, moral, dan spiritual. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa oleh anugerah Tuhan kami sudah dipindahkan dari tempat dan posisi yang berbahaya ke tempat dan posisi yang baru dan yang aman, yaitu di dalam kerajaan anaknya tercinta. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan Tuhan memberkati. memberkati. Ku bersyukur